Ska emang posisinya gini tadi Ska? Ya, jadi tadi Ska udah buka, gue belum karena dia gatel mau lihat dulu gitu ya sebelum syuting. Dan ini pas gue buka sini harusnya nggak begini sih. Oh ini pasti di sini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing sebuah kamera yang agak sulit buat gue rekomendasikan ke kaum-kaum yang duitnya masih nanggung. Kayak gue juga gitu ya. Tapi ini adalah kesempatan yang luar biasa karena di luar juga masih pre-order gitu ya. Delivery-nya juga masih agak lama dari gue syuting ini. Ini adalah Fujifilm X-E5. So thank you buat Fujifilm Indonesia yang langsung memegangkan kita barangnya. Walaupun nggak lama juga, nanti harus balik gitu ya. Tapi ya gue cukup excited karena kamera ini apa ya? Adalah kamera yang eksklusif. Dan ini sebenarnya hal yang memang pengen gue sampaikan juga di video ini karena sepertinya Fujifilm mulai memasuki ranah exclusivity gitu ya, yang membuatnya di beberapa lini itu sebenarnya jadi agak kurang cocok sama gue. Tapi ya oke, daripada kebanyakan yapping, kita langsung aja sambil buka, sambil mungkin nanti ya pembahasannya sambil kita lihat barangnya gitu kan. Kita buka dulu. Jadi yang datang ke sini adalah yang versi kit dengan lensa, tadi udah ada tulisannya kalau kalian baca, 23 mm f2.8 RWR yang merupakan lensa pancake mereka dengan ukuran yang cukup oke. Ska emang posisinya gini tadi Ska? Iya. Terus begini sih? Kayak feeling gua enggak deh. Tadi kan lu buka Ska? Ya, jadi tadi Ska udah buka, gua belum karena dia gatel mau lihat dulu gitu ya sebelum syuting. Dan ini pas gua buka sini harusnya nggak begini sih. Nggak mungkin begini gitu karena ini ditutupnya juga jadi tinggi gitu kan, makanya gue tadi kok begini kardusnya. Bener lu Ska. Nah ini dia kameranya. Oh ini pasti di sini. Ya itulah Skopitro. Jadi kita dapat strapnya. Strapnya juga wah rasa eksklusif banget ya. Mungkin kita buka aja. Strapnya dia yang tali gini modelnya. Mulai rasa-rasa Leica gitu ya. Tapi kalau kalian kayaknya GFX 100 yang RF juga kayak gitu sih. Mungkin untuk lini-lini yang agak eksklusif kayak X100 juga kayaknya strapnya lumayan spesial. Ini kita dapat body cap sama lens back capnya. Ada apa lagi di situ? Baterai. Ini naruhnya. Nah, baterai. Sayangnya dia masih pakai baterainya yang ini ya. Jadi ya kita lihat nanti baterai life-nya bakal sebagus apa. Karena gue adalah pendukung penggunaan baterainya X-T4 dan juga si XS20 gitu kan. Sama apa lagi yang itu? XH2S gitu dan XH2. Sedangkan ini pakai W126, harusnya namanya W126 yang S paling belakangnya. W126S. Ya. Not a fan of, tapi ya oke lah. Mungkin dia approach-nya memang lebih ke desain. Kita lihat produknya sendiri. Rasanya sih mewah banget memang ya. Rasa Fujifilm belakangan emang mewah banget. Bahkan yang lumayan terjangkau kayak XM5 itu juga rasanya mewah banget kalau kalian pernah coba gitu ya. Atau kalau kalian punya. Rasanya mewah banget. Dan XE ini memang sudah seharusnya dia berada di posisi yang sangat mewah. Karena kayak yang tadi gue mention. Dia mulai masuk ke ranahnya itu si Fujifilm ini ya. Masuknya itu exclusivity. Gue akan kasih sedikit konteks dulu. Sebenarnya gue sama lini XE itu memang jarang klop ya. Gue sempat bahas juga XE4 dan kalian bisa lihat judulnya dari pembahasan kita waktu itu adalah kamera untuk anak gaul gitu. Kalau dari thumbnailnya, kalau dari judulnya kamera untuk influencer TikTok dan Instagram gitu ya. Jadi buat orang-orang yang hidupnya tuh kita lihat mewah lah gitu. Influencer-influencer yang mewah. Sedangkan kalau di ranah profesional gue rasa sih mainnya bukan ke lini XE. Cuman di luar dari itu XE5 ini punya price point yang balik lagi, sangat eksklusif. Karena XE4 itu dibanderol dengan harga $1.000 US, $1.049 kit gitu ya dengan lensanya. Kalau waktu itu sih, kalau XE4 kitnya itu sama 27 ya, tapi lensanya agak pancake juga. Sedangkan yang ini kitnya, itu gue cek di B&H Photo itu di 1.899. Naiknya berapa? 850 US dollar. Naiknya, bukan harganya gitu ya selisihnya. Jadi oh my god, dia bener-bener berada di ranah yang sangat eksklusif gitu kan. Yang gue oke lah, gue dikasih pinjam, gue seneng, gue happy. Rasanya juga memang mewah banget. Cuman ya
Gua rasa bukan buat gua, karena gua adalah tim yang value banget gitu ya. Tapi lihat deh desainnya. Ini dia ada sebuah dial di sisi atas. Ini kayaknya dial film simulation, berarti dengan dia ada di dalam body gitu dan dipisah kayak pakai kaca gitu. Wah, ini seru sih. Jadi dari depan kelihatannya flush gitu ya, tapi di sebelah sini sebenarnya ada sebuah dial, cuman dialnya kayak integrated gitu. Mewah sih, baru. Dan kalau dari feel, gue sebenarnya lupa ya. Gue juga XE4 tuh nggak begitu pakai, tapi dari feel kayaknya sih ini harusnya lebih mewah rasanya. Ini untuk pengaturan manual fokus, continuous, dan singlenya. Lalu ini kita lihat dia ada, itu headset output apa ini ya? Nggak ada logonya lagi. Oh dia mic, oh dia headset outputnya dijadiin satu di USB-C sama dengan XT30 dari zaman kapan gitu ya. Jadi harusnya sih ada adapternya. Gue nggak tahu, gue nggak lihat adapternya tadi. Tapi coba kita confirm dulu. Ada. Dan ya sebelah kanan nggak ada apa-apa. Grip, oke lah, grip bukan yang terbaik tapi dia nggak rata ya. Maksudnya di bagian depan dia ada coakan juga dan di bagian belakang juga ini ya mungkin bisa dibilang agak-agak thumb rest gitu ya. Jadi ya lebih oke, nggak lurus gitu. Nggak kayak waktu kalau pakai XT100 gitu kan yang lurus banget. Nah ini masih oke lah, masih bisa dipegang. Dan memang balik lagi rasanya mewah banget. Layarnya dia layar flip, ya otomatis balik lagi bukan buat gua gitu ya. Gua lebih seneng layar variangle, tapi mungkin buat beberapa orang oke. Tapi mungkin perlu diperhatikan karena dia flipnya itu nggak bisa ke samping ya. Soalnya dia biar ini ya flush banget kan dari samping tuh layarnya flush banget gitu sama body. Emang layarnya tuh tipis banget mekanismenya, tapi ya gua sih berharap dia bisa kesini ya. Jadi kita kalau low angle bisa vertikal gini. Nah sayangnya tidak bisa. Worth noting juga buat kalian yang mungkin mempertimbangkan. Ini cover ininya juga ganteng ya. Nggak tahu simpel aja gitu. Cover hot shoe-nya tuh nyatu gitu sama body. Gua kayak notice di situ ya lumayan oke lah. Kita lihat baterainya. Memori juga di bawah. Dan sebenarnya gue lebih excited sama si lensanya ya. Gue lensanya nih oke banget. Mungkin balik soal harga. Kalau kita ngomong harga, dia lumayan mahal. Dan dia itu baru delivery itu di Agustus. Kalau gue lihat di BNH Photo, 14 Agustus kalau nggak salah. Jadi masih lumayan lama. Dari gue syuting ini juga masih ya beberapa minggu ke depan. Sama kalau kalian mau beli lensanya doang, yang which is gue sempet ngincer lensanya doang. Cuma sekarang lagi agak mengurungkan hati karena delivery-nya Desember guys. Lama sekali ya. Nanti keburu gue spill duluan lensa pancake gue yang harganya sejuta autofocus dengan f1.8 gitu ya. 23 mm. Nanti kita bikin video berbeda. Tapi ya itu lensanya juga oke banget. Apalagi kalau kalian pakai kayak XM5 gitu ya. Pakai XM5, XS20 gue rasa oke. Tapi harusnya yang warna hitam lah. Karena kalau ini ya kalau kalian XM5 kan memang ada silver. Tapi XS20 kan hitam gitu. Jadi lensanya yang warna hitam lebih oke. Coba kita lepas. Oke, tipis. Lebih tipis ya dari yang lensa murah gue ya. Ya lebih oke lah. Walaupun ini F-nya 2.8. Sama gue expecting sih kualitasnya bakal jauh lebih bagus juga. Karena harganya nggak murah juga ini lensanya. Ya lensa native sih, bukan apa ya, native harga standar lah di 499. Tapi gini, ngomongin harga juga gue mungkin harus mention ya. Gue sih berharap di Indonesia bisa lebih murah dari MSRP yang harga B&H Photo. Karena B&H Photo itu kan kena MSRP lagi tarif Trump ya. Yang mereka tuh kena tarif lumayan gede. Sedangkan tarif tersebut tidak berlaku di Indonesia. Antara barang made in Japan or China ke Indonesia tuh nggak ada tarif begitu yang kayak berlaku di Amerika. Jadi gue berharap ya bisa lebih murah dari harga dolar yang gue sebutkan tadi. Semoga aja. Kita lihat nanti gimana langkahnya. Cuma made in mananya dia di mana di sini? Nggak ada lagi. Made in Philippines. Menarik. Tapi ada kamera Fuji juga yang pernah made in Indonesia sih. Cuma gue lupa tipe apa. Lalu dari segi spek sendiri sebenarnya Fuji itu kebiasaan ya. Dia tuh kayak, sorry gue ngelihatnya ke kamera sambil itu. Soalnya ini gue harus nyeting waktu lagi. Soalnya dia Fuji itu lumayan khas. Dia tuh dalam satu generasi tuh punya teknologi yang sama, cuma di reskin ke model-model berbeda gitu. Nah, reskinnya ini memang ada perbedaan feeling, desain, dan lain sebagainya. Nah, ini sama, ini adalah Gen 5-nya mereka, cuman dengan reskin di model yang lebih, ya, apa sih? Kita bilangnya
culture kali ya. Gitu. Kayak modelnya desain banget, hipster banget gitu kan. Tapi sebenarnya dia membawa teknologi yang mirip-mirip. Dia bawa sensor generasi kelimanya yang versi 40 megapiksel, bukan yang versi 20 kayak XS20 atau si XM gitu kan. Di sini bawa yang 40 megapiksel, dia up to 6K buat ngerekam, cuman tidak open gate karena yang bisa open gate itu yang sensor satunya yang 20-an megapikselnya. Di sini lebih ngejar ke high resolution dan gue sih merasa memang ini gue nggak bisa bilang, tadinya gue mau bahasnya tuh gini, tadi gue mau bilang ini adalah alternatif kalau kalian nggak dapat X106 gitu ya. Cuma X106 sama ini, MSRP-nya ternyata mahalan ini. Gitu. Jadi ini adalah opsi kalau kalian keracunan sama X106, tapi kalian mau bisa gonta-ganti lensa gitu. Apalagi dengan sekarang opsinya ya kalian punya pilihan 23 mm f2.8 walaupun X100 tuh f2 ya. Tapi ya balik lagi kalian dapat opsinya di sini kalau mau compact, tapi ketika kalian mungkin butuh yang pakai lensa-lensa lebih variatif bisa juga, atau kalian pengen pakai third party ya kalian bisa juga gitu karena Xmount udah banyak pilihannya. Tapi ya itu, ini adalah opsi yang lebih mahal gitu. Jadi opsi kayak X106 bisa compact juga, tapi kalian punya fleksibilitas buat gonta-ganti pilihan lensa sesuai kemauan kalian. Dan ini memang untuk seri XE ya, di seri eksklusifnya Fuji ini, untuk seri XE dia adalah pertama kalinya punya IBIS gitu. Karena X4 itu belum ada IBIS-nya. Karena di Gen 4 tuh si Fujifilm tuh nggak bisa bikin IBIS yang kecil ya. Memang begitu Gen 5 baru mereka bisa masukin IBIS ke kamera-kamera kecil. Contohnya sih X-T50 dan sekarang ada juga di sini. Sama X100. X100 juga kan jadinya ada IBIS yang terakhir. Jadi ya ini secara positioning memang bukan soal budget nanggung-nanggung gitu ya. Tapi secara overall ganteng, keren, bodinya juga kelihatan seamless banget tuh, nyatu semua gitu ya, kayak satu cetakan di material yang benar-benar mahal. Dan ya gua harap mungkin bisa memberikan experience yang oke pada target usernya. Nanti yang cobain buat foto-foto Seka harusnya, buat mungkin dia mau bikin nyetrit gitu ya. Sekali lu mau share IG lu nggak di sini? Belum ya? Belum dibikin ya? Ya nanti kita taruh kalau misalkan Ska mau bikin IG isinya foto-foto street dia gitu kan. Jadi ya silahkan kalian follow kalau udah ada tadi, karena tayangnya juga masih lama, santai aja. Dan ya overall kamera yang menarik buat kalian yang mencari exclusivity gitu. Silahkan kalian yang menilai sendiri dan semoga video ini bisa jadi informasi tambahan buat kalian, bisa jadi bahan pertimbangan juga. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Oh ya, tungguin reviewnya ya, karena ini kita sebenarnya unboxing doang sama gue yapping doang. Jadi tungguin unboxingnya. Tungguin reviewnya. Gue suka kepleset gitu memang.